kelompok 9. Saya Nadia Tusipa. Saya Harsia. Dan saya Aulia Rida Hayati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama-sama mengenai uji validitas dan reliabilitas pada instrumen penelitian. Simak terus video kami. Baik, langsung saja kita ke contoh soal penelitian kuantitatif dengan instrumen berupa kuesioner. Nah, kuesioner ini terdiri dari 10 soal dengan 5 jawaban. Yang pertama itu ada sangat tidak setuju dengan nilai 1, tidak setuju dengan nilai 2, ragu-ragu dengan nilai 3, setuju dengan nilai 4, dan sangat setuju dengan nilai 5. Untuk respondennya ada 15 orang, dan hari ini kita akan menguji apakah data yang kita dapatkan itu valid dan reliable. Berikut adalah hasil data penelitian berupa kuesioner. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada 15 orang responden yang mengisi soal jawaban dari 1 sampai 10. Nah, untuk memudahkan perhitungannya, nanti kita akan menjumlahkan seperti pada tabel ini. Sekarang kita akan menguji validitas apakah valid atau tidak. Nah, di sini sudah ada tabel kuesioner untuk soal nomor 1. Nilai X adalah hasil jawaban para responden untuk soal nomor 1. Sedangkan Y adalah hasil penjumlahan seluruh jawaban soal untuk satu responden. Nah, yang perlu kita cari adalah X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, setelah hasil didapat, maka akan kita jumlahkan dengan simbol sigma. Sekarang kita lanjutkan menghitung apakah instrumen yang kita gunakan, yaitu kuesioner tadi, itu valid atau tidak. Nah, yang pertama, sesuai tabel yang sudah tersedia sebelumnya, kita masukkan dulu berapa sigma X? 44. Sigma Y sesuai tabel 492. Dan sigma XY ini ada 1487. Oke, sekarang kita sudah mengetahui nilai sigma X, sigma Y, XY, X kuadrat, Y kuadrat, dan M. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Rumus yang kita gunakan adalah product moment, di mana kita akan memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dulu berapa N dikali sigma XY. Kita masukkan nilai N-nya 15 dikali sigma XY, nih, 1487. Oke, sekarang sigma X-nya, sigma X ada 44 dikali dengan sigma Y, yaitu 492. Ini apa nih? Nah, sekarang akar N-nya adalah 15 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat 138. Jadi 15 dikali 138 dikurang dengan sigma X. Sigma X-nya 44, jangan lupa dikuadratkan menjadi 44 kuadrat. Kemudian selanjutnya akar N dikali sigma Y pangkat 2. Nah, jadi N-nya masih 15, sigma Y pangkat 2 16.582. Dikurang dengan sigma Y, yaitu 492. Jangan lupa dikuadratkan. Ini kita hitung secara manual menggunakan kalkulator boleh, menggunakan perkalian biasa juga boleh. Nah, ini hasil perhitungan menggunakan kalkulator. Nah, kita hitung lagi, berarti 22.305 dikurang 21.648. Hasilnya adalah 657. Nah, begitu juga dengan di bawahnya. Akar dari 134 dikali akar 6.666. Nah, di sini menggunakan kalkulator hasilnya 891. Nah, setelah dapat seperti ini, maka
tinggal kita bagi 657 dibagi 891. Nah, ini bentuknya akan menjadi desimal 0,737. Ini adalah hasil perhitungan validitas menggunakan rumus product moment. Jika kita bandingkan dengan R-tabel, di sana di responden nomor 15 atau N15 menunjukkan nilai signifikan 0,514. Nah, jika dibandingkan dengan hasil perhitungan validitas, maka 0,737 ini lebih besar dibandingkan dengan 0,514. Maka untuk soal nomor 1 dinyatakan valid. Sekarang kita mencoba menguji reliabilitas menggunakan Microsoft Excel. Masih menggunakan data yang sama, kita akan menghitung apakah data yang didapat dari kuesioner tadi reliable atau tidak. Untuk rumusnya masih sama. Rumus yang digunakan untuk menghitung korelasi tersebut adalah rumus korelasi product moment. Setelah didapatkan nilai XNY, maka selanjutnya akan dilakukan reliabilitas menggunakan rumus Fermat-Bond sebagai berikut. Nah, baru kita bisa membandingkan perhitungan tadi dengan ketentuan yang berlaku. Hasil yang kita dapat berada di angka 0,806, yang itu artinya berada di kategori tinggi atau berada di atas 0,71 sampai 0,90. Jadi dapat disimpulkan data yang didapat dari kuesioner 15 orang responden adalah reliable.